Shalom. Sekali lagi shalom. Haleluya. Tuhan begitu baik, amin. Saya waktu bikin pengumuman tuh tulisnya our last Sunday service in this year. Jadi rasanya kayak baru aja kita selesai. Sekarang sudah di penghujung tahun. Tuhan Yesus begitu baik. Amin. 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 Haleluya. Kita siapkan hati kita. Kami serahkan ibadah kami Tuhan ke dalam tangan. Tuhan Yesus, Engkau yang menilik setiap hati kami. Hati kami datang dengan ucapan syukur kami. Penyerahan kami Tuhan, bahwa Engkau Allah kami, Allah yang berdaulat atas hidup kami, Allah yang empunya hidup kami. Kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu Tuhan. Akan ibadah sore hari ini juga, biar semua ini boleh menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu, menyenangkan hati-Mu. Dan Tuhan, ajar kami untuk menjadi murid-murid-Mu Tuhan, yang kami boleh duduk diam dengan telinga yang terbuka mendengarkan firman-Mu. Bimbingan-Mu untuk kami melangkah di tahun yang baru. Terima kasih Allah ya Bapa. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Ya Yesus gunung batu di dunia.
Yes. Amin.
dalam anugerah-Mu Tuhan. Maka kami boleh membuka tahun yang baru bersama dengan Engkau. Kau perlukan Engkau Yesus, lebih dari segalanya, ya Tuhan. Oh Jesus.
Kami mengangkat tangan kami kepada anak-anak kami ya Tuhan. Kami percaya Tuhan kemampuan kami terbatas, tapi Tuhan tidak terbatas atas hidup mereka, sehingga mereka hidup bertumbuh di negeri ini. Mereka tidak sama dengan dunia, tapi mereka akan dipisahkan, dikadoskan, dikuduskan dalam hidup mereka, dibedakan oleh Tuhan. Kami percaya Tuhan, bahkan di dalam kelemahan mereka, kuasa Tuhan semakin nyata untuk menjadi saksinya Tuhan. Satu persatu daripada anak-anak kami diberkati. Satu persatu daripada anak-anak kami Tuhan akan dijadikan terus menjadi terang dunia. Mereka berhasil Tuhan. Mereka kuat, mereka sehat. Bahkan di masa muda mereka mendeklarasikan nama Tuhan. Kami berkati mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami yang percaya katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu semuanya. Saya undang Pak Rindu menyampaikan kebenaran firman Tuhan hari ini. Shalom Bapak Ibu, saudara sekalian yang dikasihi Tuhan. Semoga damai sejahtera Natal masih bersama kita, amin. Kalau belum lama Bapak Ibu, kita barusan merayakan Natal bersama. Wow, sungguh luar biasa ya Bapak Ibu. Luar biasanya itu bukan karena megahnya, tetapi karena luar biasanya adalah siapa yang hadir di situ. Siapa yang kita rayakan, kelahiran siapa yang kita rayakan, itu yang luar biasa Bapak Ibu. Amin Bapak Ibu. Sebentar lagi Bapak Ibu kita akan masuk ke penghujung tahun dan kita akan membuka tahun yang baru. Saya mau bertanya dulu nih, kemarin waktu Natal siapa yang belum dapat kado Bapak Ibu? Gift, kan kita ada ini ya, tukar kado, tukar gift. Siapa Bapak Ibu? Atau udah dapat semua? Kalau ada yang belum Bapak Ibu, sekalian saya invite nanti tanggal 31 di CL kita ada tukar kado lagi Bapak Ibu di situ. Kita merayakan ibadah tutup tahun. Di situ juga ada tukar kado Bapak Ibu. Jadi siapa yang bisa silakan datang di CL, nanti pengumumannya akan disampaikan lebih lanjut Bapak Ibu. Karena saya bukan tim yang menyampaikan pengumuman saat ini. Baik Bapak Ibu. Kalau kita bicara mengenai masalah gift, sungguh menarik Bapak Ibu. Kalau kita bicara masalah gift, kado, gift adalah sesuatu yang kita terima secara cuma-cuma, betul? Kita tidak perlu memberi uang tersebut atau uang kepada orang tersebut untuk kita menerima gift, untuk kita menerima kado. Kalau kita sampai memberi uang terhadap orang tersebut untuk kita bisa menerima kado atau gift, itu namanya bukan gift Bapak Ibu, tapi kita beli, betul ya? Karena ada transaksi uang yang kita berikan. Tapi luar biasanya Bapak Ibu, kalau kemarin kita bicara masalah Natal, saya merenungkan bagaimana luar biasanya dan saya bisa simpulkan itulah adalah the true gift. Karena apa Bapak Ibu? Gift yaitu kita menerima secara cuma-cuma, yang kita sebut kasih karunia, anugerah. Bukan karena kelakuan baik kita diselamatkan, tetapi hanya semata kasih karunia Tuhan. Amin. Bapak Ibu, pada hari ini saya akan menyampaikan firman Tuhan yang terambil dari 2 Timotius 2 ayat 1 sampai yang ke-13 yang saya beri judul sikap hidup anak Allah. Mungkin kita bisa baca bersama dahulu Bapak Ibu. Saya akan ajak untuk bangkit berdiri. Saya minta tolong Bapak Ibu akan baca yang ganjil dan saya baca yang genap. Bisa ditampilkan 2 Timotius 2 ayat 1 sampai dengan 13.
Baik Bapak Ibu, 2 Timotius 1 ayat yang 1 ganjil. Silakan Bapak Ibu, 1, 2, 3. Yang kedua, sorry, ini 2 Timotius 2 ya. 2 Timotius 2 ayat yang 1. 2 Timotius 2 ayat 1. Ya, 2 Timotius 2 ayat 1. Silakan Bapak Ibu, sekali lagi, maaf. Ya, yang kedua. Apa yang telah engkau dengar daripadaku di depan banyak saksi, percayakanlah itu kepada orang-orang yang dapat dipercayai, yang juga cakap mengajar orang lain. Yang ketiga Bapak Ibu, silakan. 1, 2, 3. Ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus. Dan yang keempat, seorang prajurit yang sedang berjuang tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya, supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandannya. Yang kelima, yang keenam, seorang petani yang bekerja keras haruslah yang pertama menikmati hasil usahanya. Yang ketujuh, yang kedelapan, ingatlah ini, Yesus Kristus yang telah bangkit dari antara orang mati, yang telah dilahirkan sebagai keturunan Daud, itulah yang kuberitakan dalam Injilku. Karena memberitakan Injil inilah aku menderita, malah dibelenggu seperti seorang penjahat, tetapi firman Allah tidak terbelenggu. Yang ke-10, karena itu aku sabar menanggung semuanya itu bagi orang-orang pilihan Allah, supaya mereka juga mendapat keselamatan dalam Kristus Yesus dengan kemuliaan yang kekal. Yang 11, Benar perkara ini, jika kita mati dengan Dia, kita akan hidup dengan Dia. ke-12, Dua Timotius 2 ayat yang ke-12. Saya akan bacakan Bapak Ibu. Dua Timotius 2 ayat yang ke-12. Jika kita bertekun, kita pun akan ikut memerintah dengan Dia. Jika kita menyangkal Dia, Dia pun akan menyangkal kita. Dan yang ke-13, amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Kita kembali ke dalam firman Tuhan Bapak Ibu yang akan saya sampaikan pada hari ini. Kalau tadi saya bicara masalah gift Bapak Ibu, the true gift, yaitu Yesus Kristus yang lahir ke dunia, bukan karena usaha kita Bapak Ibu kita mendapat keselamatan, tetapi karena kasih Yesus, kasih Tuhan yang begitu besar akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anak yang tunggal, sehingga kita yang percaya tidak binasa melainkan beroleh keselamatan. Itulah the true gift Bapak Ibu yang barusan kita rayakan Natal. Dari kelahirannya kita bisa melihat kebaikan Tuhan terjadi. Natal tidak hanya bicara masalah sesuatu hal yang megah. Karena banyak Bapak Ibu yang saya temui, bahkan mulai di TV-TV ini banyak sekali kita harus berhati-hati para orang tua. Natal seringkali disangkut pautkan dengan sesuatu hal yang megah, betul ya? Sesuatu hal yang mewah, lampu gemerlap, tukar kado, mendapat kado,
Itu yang diajarkan dunia. Sehingga banyak sekali Bapak Ibu ketika anak-anak kita di luar gereja tidak mengetahui makna Natal yang sesungguhnya, maka mereka akan beranggapan, oh Natal adalah Sinterklas dan kado. Itu yang diajarkan dunia Bapak Ibu. Karena mereka, dunia mau menghapuskan identitas Natal yang sesungguhnya. Ini yang perlu kita waspadai bersama Bapak Ibu. Melalui peristiwa Natal yang baru kemarin kita rayakan bersama. Kalau kita lihat Natal, Yesus Kristus lahir di palungan. Kita bisa melihat bagaimana kesederhanaan itu Bapak Ibu. Dia raja segala raja. Dia yang punya segalanya. Tapi kok dia malah lahir di palungan? Karena apa Bapak Ibu? Dia mau memberi contoh kepada kita. Untuk bagaimana kita melepas hak kita. Bagaimana kita harus rela berkorban. Bagaimana kita harus memiliki kasih yang benar. Maka dari itu Bapak Ibu, kali ini saya mau membawakan firman Tuhan yang saya beri judul Sikap Hidup Anak Allah. Sehingga melalui Natal itu Bapak Ibu, dan kita mau memasuki di tahun yang baru, kita bisa mengetahui sikap hidup anak Allah seperti apa. Langsung Bapak Ibu, seperti Kristus. Itulah sikap hidup anak Allah. Kalau dikatakan Bapak Ibu, tadi kita buka di 2 Timotius 2 ayat yang 1 ya Bapak Ibu. Sebab itu hai anakku, jadilah kuat oleh kasih karunia dalam Kristus Yesus. Sedikit background Bapak Ibu, 2 Timotius 2 ditulis oleh Paulus, ditujukan kepada Timotius untuk menguatkan Timotius, untuk meneguhkan Timotius, agar Timotius berjalan tidak terombang-ambing, tetapi tetap kuat dalam ajaran yang telah Paulus ajarkan. Karena pada saat itu banyak sekali ajaran-ajaran lain selain yang diajarkan oleh Paulus. Maka dari itu Paulus menulis 2 Timotius 2 ini Bapak Ibu, untuk menguatkan Timotius, anak didiknya, anak rohaninya. Dan di sini disampaikan, jadilah kuat oleh kasih karunia dalam Kristus Yesus. Maka dari itu Bapak Ibu, pertama kali yang saya encourage untuk kita semua, sebelum kita masuk ke dalam tahun yang baru, mari Bapak Ibu, kalau kita mau kuat Bapak Ibu, kita harus fokus kepada Yesus Kristus. Kita nggak terombang-ambing ke kiri dan ke kanan. Mau di luar banyaknya ajaran yang beredar, kita nggak akan terombang-ambing Bapak Ibu. Karena apa Bapak Ibu? Fokus kita terus kepada Kristus. Saya bisa ilustrasikan. Kita tahu semua kalau di Indonesia ya, kuda itu misalkan jalan di kota, dia pakai apa Bapak Ibu? Pakai kacamata yang ditutupin kiri dan kanan ya. Fungsinya apa Bapak Ibu? Agar dia nggak noleh ke kiri atau ke kanan, biar dia tetap bisa fokus jalan ke depan. Sama halnya dengan kita Bapak Ibu. Jangan sampai kita noleh ke kiri dan ke kanan, tapi biarlah fokus kita hanyalah Kristus. Sehingga ketika kita memasuki tahun 2025 ke depan Bapak Ibu, kita tidak terombang-ambing oleh ajaran dunia. Kita tidak terombang-ambing oleh apapun. Tetapi kita tetap memiliki sikap hidup seperti anak Allah, sikap hidup Kristus. Itu yang pertama harus kita miliki Bapak Ibu. Karena kita sudah mengerti, kita sudah menerima kasih karunia itu Bapak Ibu. Kemarin saya baru saja melihat film Bapak Ibu bersama anak saya. Ada film kartun di Netflix. Dia menceritakan masalah Natal karena memang suasananya masih dalam suasana Natal gitu ya. Banyak sekali film-film Natal yang baru beredar di Netflix. Dan di situ Bapak Ibu cerita daripada film Natal yang saya lihat. Kalau anak yang tidak baik, dia tidak mendapat kado dari Sinterklas karena dia anggap anak yang nakal. Tetapi ketika anak itu baik, anak itu mendapat kado yang berlimpah, dikasih kado sama Sinterklas. Tapi ketika saya renungkan Bapak Ibu,
itu beda sama Tuhan kita. Tuhan Yesus mati di kayu salib untuk semua orang. Siapapun kita, siapapun kalian, siapapun kita semua, besar kecil dosa kita, Yesus sudah ampuni di kayu salib. Amin Bapak Ibu. Itulah kasih karunia yang harus kita mengerti dahulu. Fondasi yang benar, kasih karunia yang kita miliki, bukan karena perbuatan baik kita, tetapi semua karena anugerah. Semua karena kasih Tuhan. Maka dari itu Bapak Ibu, ketika kita sudah mengerti anugerah yang kita terima, kita mengerjakan anugerah itu. Bukan kita mengerjakan untuk mendapatkan anugerah itu, tetapi karena kita sudah menerima anugerah itu dan mengerti, kita mengerjakan dengan giat. Amin Bapak Ibu. Saya akan bagi menjadi 3 pokok bagian saja Bapak Ibu pada hari ini. Hanya ada 3 poin Bapak Ibu, agar kita poin ini dapat menjadi pedoman bagi kita berjalan di tahun 2025 nanti Bapak Ibu. Pertama Bapak Ibu, sikap hidup yang harus kita miliki sebagai anak Allah adalah sikap hidup sebagai seorang prajurit, sebagai seorang tentaranya Tuhan. Seperti apa itu prajurit? Seperti apa itu tentaranya Tuhan? Kalau kita baca 2 Timotius 2 ayat yang 3 dan 4, ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus Yesus. Garis bawahi di sini Bapak Ibu. Sikap yang pertama yang harus kita miliki sebagai anak Allah, karena kita sudah menerima anugerah itu tadi Bapak Ibu, adalah kita ikut menderita sebagai prajurit yang baik dari Kristus Yesus. Berikutnya dikatakan yang keempat, seorang prajurit yang sedang berjuang tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya, supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandannya. Sikap inilah Bapak Ibu yang harus kita miliki. Paulus memberi ilustrasi ini Bapak Ibu, memberi ilustrasi sikap hidup sebagai prajurit, di mana seorang prajurit Bapak Ibu yang baik ketika masuk ke medan perang, atau kita mulai bertugas dalam medan perang, nggak ada Bapak Ibu, Pak, saya izin Pak, saya liburan dulu seminggu, siapa tahu saya perang saya nggak kembali Pak. Nggak ada seperti itu Bapak Ibu. Tetapi mereka berani berjuang dan fokus dengan apa yang mereka perjuangkan. Kalau kita mau ngomong tentara Indonesia, TNI, mereka berjuang karena apa Bapak Ibu? Mempertahankan tanah airnya, betul? Ada juga tentara yang dikirim untuk perdamaian dunia. Mereka berjuang untuk apa? Pendamaian dunia Bapak Ibu, agar dunia tidak berperang. Sama halnya dengan kita Bapak Ibu. Kita sebagai prajurit Yesus, kita harus memperjuangkan apa yang harus kita perjuangkan. Kalau kita berkata kita adalah prajurit Yesus, maka kita harus memperjuangkan Yesus itu Bapak Ibu. Kalau kita bicara memperjuangkan Yesus, maka tidak jauh Bapak Ibu dari kita memberitakan Injil. Seperti yang tadi Paulus katakan. Paulus menderita karena memberitakan firman Tuhan. Meskipun ia dipenjara, dibelenggu oleh rantai, tetapi firman Tuhan tidak terbelenggu. Ini yang harus juga kita lakukan Bapak Ibu. Sebagai prajurit Tuhan, kita memasuki tahun 2025 Bapak Ibu. Kita harus tetap berjuang untuk kemuliaan Tuhan, untuk memberitakan kerajaan Allah dimanapun kita berada. Ketika saya berkata memberitakan kerajaan Allah Bapak Ibu, tidak hanya terbatas, Pak, saya tidak bisa memberitakan firman kayak bawa firman gitu, gak bisa Pak. Tidak terbatas hanya dari itu Bapak Ibu. Dalam
tempat kerja kita, dalam tempat belajar kita. Disitulah ladang kita, Bapak Ibu, untuk kita bisa membawakan Injil melalui sikap hidup kita, sikap hidup anak Allah. Sehingga melalui sikap hidup kita, mungkin teman-teman kita di sekitar kita diselamatkan. Jadi Bapak Ibu, saya encourage Bapak Ibu untuk kita selalu tetap terus dimanapun kita berada. Mari kita memiliki hati seperti prajurit Tuhan, berjuang untuk apa yang harus kita perjuangkan, yaitu kebenaran firman Tuhan. Saya mau perkatakan Bapak Ibu, tahun 2025, ini bukan saya menebak, enggak. Saya bukan peramal, bukan. Tapi saya bisa pastikan, tahun ke depan bukan tahun yang lebih mudah Bapak Ibu, tapi tahun yang akan lebih susah. Terutama apa Bapak Ibu? Bagi pengikut Kristus. Maka dari itu Bapak Ibu, mari saya ajak untuk kita memiliki hati sebagai prajurit Yesus, berjuang dimanapun kita berada. Ketika kita fokus berjuang sebagai prajurit, komandan kita disukakan Bapak Ibu. Kita tahu bersama komandan kita siapa Bapak Ibu? Yesus. Dengan sikap hidup kita, kita memperjuangkan kebenaran firman Tuhan. Yesus disukakan. Amin Bapak Ibu. Saya akan bukakan satu ayat Bapak Ibu, Matius 6 ayat 28 sampai dengan yang ke-34. Saya akan bacakan Bapak Ibu. Dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikanlah bunga bakung di ladang, yang tumbuh tanpa bekerja, tanpa meminta. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Jadi jika demikian, Allah menandai rumput di ladang, yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, tidakkah Ia akan terlebih lagi mendandani kamu, hai orang-orang percaya? Sebab itu, janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan, apakah yang akan kami minum, apakah yang akan kami pakai. Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, dikatakan. Akan tetapi Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Amin. Sebagai seorang prajurit, kita tidak perlu mengkhawatirkan apapun. Terutama saya perkatakan, kita prajurit Tuhan. Tuhan yang memiliki semuanya Bapak Ibu. Di ayat ini berkata Bapak Ibu, Tuhan akan pelihara kita. Buat apa kita khawatir? Betul? Kalau kita memiliki iman yang teguh di dalam Tuhan, kita harus yakin Bapak Ibu bahwa janjinya ya dan amin. Sehingga kita harus memiliki sifat prajurit itu Bapak Ibu, yang kita tidak perlu memusingkan apa yang nanti kita akan makan. Semua disediakan bagi Tuhan. Contohnya apa Bapak Ibu? Mungkin ada dari antara kita, wah Pak, kalau saya ketahuan Kristen, jadwal kerja saya bisa dikurangi Pak. Atau mungkin, wah Pak, kalau saya membawakan nyinggung-nyinggung firman Tuhan, saya nanti bisa kekurangan teman Pak. Saya kasih tahu Bapak Ibu, seorang prajurit, dia mau berkorban bagi komandannya. Dia mau berkorban bagi Yesus. Dia mau berperang bagi Yesus. Dia tidak khawatir akan segala sesuatu, karena fokusnya hanya kepada Yesus. Karena dia memegang janji Yesus bahwa ada kehidupan kekal setelah kehidupan ini Bapak Ibu. Amin Bapak Ibu. Semua mau jadi prajuritnya Yesus?
Kita semua tidak khawatir ya Bapak Ibu akan hari esok ya Bapak Ibu. Karena di sini dikatakan, kalau kita percaya dengan firman Tuhan Bapak Ibu, kalau kita hidup di dalam Yesus, kita memiliki iman sebiji sesawi, kita bisa memindahkan gunung Bapak Ibu. Kalau kita percaya firman Tuhan ini adalah firman yang hidup Bapak Ibu, saya percaya firman ini akan menjadi nyata dalam kehidupan kita Bapak Ibu. Kita tidak perlu khawatir. Tuhan sediakan apa yang kita perlukan. Bahkan ketika saya berpikir Bapak Ibu, Tuhan kita itu lebih hebat daripada apa yang kita pikirkan. Contohnya seperti ini Bapak Ibu. Kita merasa kita yang paling tahu diri kita, betul ya? Tetapi kenyataannya Bapak Ibu, Tuhan kita lah yang lebih tahu dari kita Bapak Ibu. Contohnya, saya kasih ilustrasi Bapak Ibu. Kemarin saya berpikir sama istri, wah ini cicilan mobil sudah mau lunas nih. Godaan manusianya besar Bapak Ibu, udah gini. Yuk kita tukar tambah yuk, beli mobil yang baru gitu. Yang 7 seater. Jadi biar kalau misalkan kita pergi camping, kita juga bisa bantuin sebagai transportasi. Gitu. Bapak Ibu, itu yang saya mau ceritakan. Kita merasa apa yang kita rancangkan itu baik. Itulah yang terbaiknya, itulah yang paling benar. Tapi ternyata Tuhan berkata lain. Nah, belum saatnya, gitu kan? Karena apa? Tuhan tahu kebutuhan-kebutuhan yang lebih kita butuhkan daripada itu, Bapak Ibu. Maka dari itu yang saya mau sampaikan. Tuhan kita lebih tahu kita daripada kita mengetahui diri kita, Bapak Ibu. Sekali lagi Bapak Ibu, ayo kita jadi prajuritnya Tuhan. Kita berjuang bagi Tuhan, memberitakan firman Tuhan dimanapun kita berada. Tempat marketplace, kita beritakan firman Tuhan. Tempat kita belajar, para student-student, ayo kita beritakan firman Tuhan. Melalui apa? Hidup kita, hidup yang benar. Amin. Poin yang kedua Bapak Ibu, 2 Timotius 2 ayat yang kelima, sikap hidup sebagai olahragawan. Ilustrasi ini Bapak Ibu diberikan Paulus kepada Timotius. Sama halnya untuk kita juga Bapak Ibu ternyata. Saya akan bacakan Bapak Ibu 2 Timotius 2 ayat yang kelima. Seorang olahragawan hanya dapat memperoleh mahkota sebagai juara apabila ia bertanding menurut peraturan-peraturan olahraga. Siapa di sini Bapak Ibu yang pernah bertanding Bapak Ibu? Siapa yang pernah ikut PON atau ikut kejuaraan? Ada? Andrew, kejuaraan apa? Football nasional. Wow. Bapak Ibu, dalam sebuah pertandingan, saya pernah ikut pertandingan Bapak Ibu sekalian. Dalam sebuah pertandingan, kita diberikan satu selebaran Bapak Ibu, yaitu selebaran peraturan. Betul ya Andrew ya? Ada peraturan yang diberikan untuk kita baca dahulu ya. Kalau sampai timnya seperti ini atau perorangannya seperti ini melakukan kesalahan ini, maka akan didiskualifikasi. Seperti itu. Seorang olahragawan Bapak Ibu, ketika mengikuti pertandingan, ada peraturan yang harus dibaca terlebih dahulu. Ilustrasi yang kedua ini Bapak Ibu, kita harus memiliki sikap hidup sebagai olahragawan, yaitu kita dituntut tidak hanya membaca peraturan Bapak Ibu, tetapi kita dituntut untuk taat, obey terhadap peraturan tersebut. Betul ya? Kalau seorang olahragawan tidak taat atau obey, maka olahraga tersebut akan didiskualifikasi. Sehingga kita harus taat dengan peraturan-peraturan yang tertulis. Selain peraturan Bapak Ibu, olahragawan juga diwajibkan untuk adanya disiplin. Betul? Disiplin dalam berlatih. Sebelum pertandingan mereka gigih berlatih. Inilah Bapak Ibu
ilustrasi yang kedua yang Paulus berikan, sikap hidup sebagai olahragawan yang kita harus miliki. Pertama, Bapak, sebagai spiritual kita, untuk spiritual kita, Bapak Ibu, kita harus disiplin dalam spiritual. Disiplin dalam spiritual itu seperti apa, Pak? Disiplin spiritual, kita harus tekun dalam berdoa. Kita harus tekun dalam membaca firman Tuhan. Disiplin rohani, kita harus berpuasa. Tidak hanya itu, Bapak Ibu, kita juga harus exercise our faith. Kita juga harus melatih iman kita. Yaitu apa? Kalau kemarin belum lama tema gereja kita adalah generosity, kasih. Kita tidak hanya sebatas membaca peraturan seperti olahragawan membaca peraturan, tetapi kita melakukannya, Bapak Ibu. Kita melakukan generosity itu, kita melakukan kasih itu, Bapak Ibu. Itulah, Bapak Ibu, yang harus kita miliki. Sikap hidup sebagai olahragawan. Kita harus disiplin dalam berlatih. Untuk di tahun 2025 yang akan kita masuki, Bapak Ibu, kita fokus kepada Tuhan, dan juga kita harus memiliki disiplin dalam rohani kita. Membaca firman Tuhan, merenungkannya siang dan malam. Karena apa, Bapak Ibu? Hanya firman Tuhanlah pedoman yang tidak akan pernah mengecewakan kita. Saya akan buka, Bapak Ibu, 1 Timotius 4 ayat 7 sampai dengan 8. Tetapi jauhilah tahayul dan dongeng nenek-nenek tua, latihlah dirimu beribadah. Latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal, karena mengandung janji baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Untuk kita memasuki tahun 2025, Bapak Ibu, latihan badani, disiplin seperti olahragawan tadi, Bapak Ibu. Ada peraturan yang kita baca, maka kita akan menerima mahkota kemenangan, Bapak Ibu. Semua mau menerima mahkota dari Tuhan. Kita percaya, Bapak Ibu, di akhir hidup kita nanti, ketika Yesus datang yang kedua kali, setiap kita yang setia dan percaya, saya yakin kita menerima mahkota dari Tuhan, Bapak Ibu. Amin, Bapak Ibu. Amsal 2 ayat 6 mengatakan, Bapak Ibu, karena Tuhanlah yang memberi hikmat, dari mulutnya datang pengetahuan dan kepandaian. Hanya ada satu cara, Bapak Ibu, untuk kita bisa mengetahui apa yang keluar dari mulut Allah. Hanya satu cara, Bapak Ibu, yaitu kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Tidak ada cara yang lain. Ketika kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, disitulah suara Tuhan. Ketika kita berdoa kepada Tuhan, disitulah Tuhan berbicara. Kita mengetahui isi hati Tuhan. Maka dari itu, Bapak Ibu, seperti olahragawan, kita harus disiplin seperti olahragawan, disiplin rohani. Berdoa, merenungkan firman Tuhan siang dan malam, karena mengandung hikmat dan kepandaian. Ini penting, Bapak Ibu. Setiap sesuatu hal yang akan kita putuskan, ada masalah tertentu, kita membutuhkan yang namanya hikmat dan kepandaian. Betul? Kita harus memiliki sikap hidup anak Allah ini, Bapak Ibu, untuk kita melangkah di tahun yang baru 2025. Amin, Bapak Ibu. Jangan sampai kita hanya membaca peraturan yang ada, yang tertulis, tetapi kita tidak mengindahkannya, tetapi kita tidak melakukannya. Kita mungkin hanya rajin membaca firman Tuhan, tetapi kita nggak pernah exercise, tapi kita nggak pernah berlatih akan firman Tuhan itu. Maka semuanya akan sia-sia, Bapak Ibu. Iman tanpa perbuatan adalah mati. Kita membaca firman Tuhan, kita mengetahui hanya sebatas pengetahuan, tetapi kita tidak melakukannya, semuanya sia-sia, Bapak Ibu. Amin, Bapak Ibu. Kalau olahragawan membaca peraturan, oh ini ternyata tidak boleh, maka dia harus melakukan, sehingga dia menang dalam perlombaan,
Dia tidak didiskualifikasi, dia mendapatkan mahkota yang dijanjikan. Amin ya Bapak Ibu ya. Baik Bapak Ibu, poin yang terakhir, ketiga, kita bisa pelajari dari ilustrasi yang ketiga yang Paulus berikan untuk kita Bapak Ibu. Paulus memberikan ilustrasi seorang petani. Apa itu seorang petani? Kalau kita bicara petani Bapak Ibu, gambarannya adalah seseorang yang bekerjanya di ladang, terik panas gitu ya Bapak Ibu ya. Sesuatu hal yang mungkin tidak enak. Kita lihat itu pekerjaan yang tidak enak, pekerjaan yang tidak nyaman. Tetapi Bapak Ibu bisa bayangkan, petani, kita bisa ambil cara hidupnya adalah dia bekerja dengan keras Bapak Ibu. Dia nggak pemalas. Petani itu bekerja keras, dia tanpa letih lesu, dia tetap mengerjakan ladangnya. Sehingga ladangnya dia bisa melihat itu berbuah dan berkembang. Sama halnya dengan kita Bapak Ibu. Dengan ilustrasi ini Bapak Ibu, kita diharapkan ketika kita memasuki tahun yang baru, kita memiliki sikap hidup seperti petani ini Bapak Ibu. Kita bekerja keras di ladangnya Tuhan. Inilah saatnya Bapak Ibu, di penghujung tahun 2024, untuk kita sama-sama introspeksi diri. Apakah saya sudah bekerja dengan keras di ladangnya Tuhan atau belum? Apakah saya sudah seperti petani atau belum? Bekerja keras dan setia di ladangnya Tuhan. Kalau belum Bapak Ibu, saya ajak tahun 2025 kita memasuki. Kita fokus hanya kepada Kristus, tidak terombang-ambing ke kiri dan ke kanan. Tidak perlu disibukkan oleh urusan-urusan dunia. Kita fokus memberitakan firman Tuhan bersama Kristus. Kita setia, kita mengerjakan di ladangnya Kristus Bapak Ibu. Amin Bapak Ibu. Semua mau setia? Kita setia karena Tuhan kita terlebih dahulu setia Bapak Ibu. Tuhan kita gak pernah mengecewakan kita. Mungkin kalau mantan pacar itu mungkin bisa mengecewakan gitu ya. Kalau yang masih pacaran, nah itu masih bisa mengecewakan Bapak Ibu. Tetapi Tuhan kita, dia adalah Allah yang setia. Dia tidak pernah mengecewakan. Dia selalu ada buat kita Bapak Ibu. Amin Bapak Ibu. Jadi kesimpulannya Bapak Ibu, mari di penghujung tahun 2024 kita masuk ke tahun 2025 Bapak Ibu. Kita awali dengan kita fokus, mata kita tertuju kepada Tuhan. Kita memiliki sikap hidup anak Allah. Kita memiliki sikap hidup prajurit. Kita memiliki sikap hidup olahragawan. Kita memiliki sikap hidup seorang petani yang diilustrasikan, di mana kita berjuang, mau menderita bersama Kristus. Kita setia melakukan perkara-perkara Kristus, perkara-perkara yang di atas, dan kita tetap bekerja keras di dalam ladangnya Tuhan. Amin Bapak Ibu. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu telah selesai menyampaikan firman-Mu ya Tuhan. Kami percaya Tuhan, daging ini lemah, kami lemah. Maka itu Tuhan, kami mau bersatu hati. Kami mohon Roh Kudus, Engkau berikan kami kekuatan agar kami dapat terus berjalan setia, berjalan bersama-Mu Kristus, berjalan bersama-Mu Bapa. Kami mohon Roh Kudus, terus kuatkan kami. Berikan kami api yang dari-Mu Tuhan, yang tidak akan pernah padam. Berikan kami kerinduan untuk selalu menyenangkan-Mu. Haleluya. Terima kasih Yesus. Kami percaya janji-Mu ya dan amin. Kami percaya Engkau Allah yang tidak pernah mengecewakan kami. Kami percaya Tuhan, Engkau selalu ada bersama kami. Dalam setiap situasi kehidupan kami saat ini Bapak, kami mau menyerahkan semuanya ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Engkau Allah yang Maha Tahu.
lebih daripada kami mengetahui diri kami sendiri, Tuhan. Engkau mengetahui setiap apa yang kami butuhkan. Engkau mengetahui struggle kami. Kami mau menyerahkan semuanya dalam tangan-Mu ya Bapa. Biar Engkau yang beracara, Engkau yang berencana, dan Engkau yang berkehendak Tuhan dalam kehidupan kami. Karena rencana-Mu indah. Rencana-Mu bukan rencana kehancuran, tapi rencana untuk kami. Engkau angkat lebih tinggi dan lebih tinggi lagi. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami telah menerima firman Tuhan. Kami telah berdoa. Haleluya. Amin. Haleluya. Kita memberikan persembahan kita. Kami dalam surga ucap syukur atas berkat-berkat kasih pada kami Bapa. Di sore hari ini kami boleh memberikan persembahan dari sedikit yang kami dapat ya Bapak. Kami mau menyerahkan itu supaya menjadi berkat untuk pelayanan di muka bumi ini Bapa. Bapak berkati kami semua dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saya percaya kita semua diberkati firman Tuhan. Amin. Menjadi kuat kita harus fokus di dalam Tuhan Yesus. Saya menyerahkan untuk pengumuman. Sekaligus saja karena petugas pengumumannya lagi on holiday. Bapak Ibu, saya welcoming baru pertama kali, saya yakin namanya Ibu Yeni dan keluarga. Betul ya? Soalnya tadi malam saya di email sama ini sekretaris saya itu udah jam 12 malam gitu. Dia lagi di UK. Jadi bilang, Pak, itu ada yang nanya bisa ibadah jam 5 kan? Iya, dia bilang gitu. Ada Ibu Yeni yang nanya lewat email. Saya jawab iya. Oke Bapak Ibu, baru pertama kali datang ke sini, saya percaya kita saling diberkati dan saling menguatkan di dalam Tuhan. Nah, pengumuman juga tanggal 31 kita ada ibadah, tapi nggak di tempat ini. Tanggal 31 itu di gedungnya kita sendiri di Kobuk Nor.
di ICL. Nah itu jam 7 sampai jam 9 malam karena beberapa orang dia ada ibadah keluarga, beberapa orang mau nonton kembang api Bapak Ibu semuanya. Kalau kembang api lebih dekat tuh kalau dari ICL, jadi yang mau kembang api setelah ibadah ada makan-makan? Oh ada, karena ini malam terakhir. Jadi di Kobok North kita akan ada ibadah jam 7 sampai jam 9 bersama perjamuan kudus. Dan tanggal 6, nah tahun ini kita puasa Daniel yang bersama-sama satu gereja itu agak early. Biasanya kita di Februari, tapi masuk di tahun ini kita di tanggal 6 Januari, Senin. Jadi tanggal 6 Januari sampai tanggal 26, ya 21 hari Bapak Ibu semuanya. Kalau ditanya Pak puasanya gimana? Banyak orang musim panas bingung. Ya sekuatnya aja, kalau saya bilang, karena kita bukan puasa wajib, kalau nggak puasa masuk neraka Bapak Ibu semuanya. Kita puasa untuk melatih roh kita lebih kuat daripada daging kita. Ya kalau nggak kuat puasa makan ya at least puasa gadget Bapak Ibu semuanya. Kalau nggak bisa puasa makan dan minum ya makan aja, minum boleh Bapak Ibu semuanya. Sekuatnya, tapi saya percaya kalau kita percaya kita diberikan kekuatan oleh Tuhan. Saya dulu punya sakit perut Bapak Ibu semua, setiap udah doa puasa, kalau kita puasa, saya senang puasa karena saya dari Islam backgroundnya, jadi saya senang puasa tuh sampai hari ini di otak saya kalau minum itu tetap nggak puasa, nah, kan gitu. Jadi saya puasa selalu gemeter karena punya sakit mah akut Bapak Ibu semua yang waktu itu. Tapi puji Tuhan sampai hari ini buktinya Tuhan kuatkan, hanya mungkin 1-2 hari di awal. Dan saya percaya saya baca satu buku itu salah satu detox. Karena biasanya kita makan jadi airnya detox, jadi airnya mungkin agak berbeda metabolisme tubuh kita sehingga kita kayak keliengan Bapak Ibu semua kata orang Jawa. Tapi ya puji Tuhan tetap dikuatkan. Percaya Bapak Ibu semuanya. Ini ada ibu dokter di sini. Berpuasa itu sehat, berpuasa itu baik Bapak Ibu semuanya. Buat break dulu tubuh kita, itu secara fisikal. Secara spiritual lebih lagi Bapak Ibu semuanya. Saya percaya karena puasa kita bukan karena kita nodong Tuhan, tapi kita puasa karena kita coba untuk melatih tubuh kita sehingga roh kita lebih kuat lagi Bapak Ibu semuanya. Karena kita hidup bukan hanya dari makanan jasmani, dari roti saja, tapi kita hidup dari firman Tuhan, dari hal yang sifatnya spiritual. Oke Bapak Ibu semuanya, itu saya ajak untuk bangkit berdiri. Mungkin kita akan akhiri ibadah kita. Kalau tadi Pak Rido ngomong tentang gift, tentang hadiah. Kalau buat saya nih Bapak Ibu semuanya, yang namanya hadiah itu cuma satu, nggak perlu mahal. Tapi hadiah itu sesuatu yang saya butuhkan. Itu satu. Yang kedua, yang kadang-kadang saya nggak tahu kalau saya membutuhkan. Nah, itu hadiah. Yang ketiga, walaupun saya membutuhkan, tapi saya nggak bisa mendapatkan dengan kekuatan saya. Mungkin nggak mahal sebenarnya, tapi saya nggak bisa dapatkan Bapak Ibu semuanya. Dan saya percaya itu hadiah yang Tuhan Yesus sudah berikan kepada kita. Kita memerlukan keselamatan. Kita nggak bisa beli keselamatan. Saya beli keselamatan Bapak Ibu semuanya. Melakukan amal yang baik, tapi jatuh lagi dan jatuh lagi Bapak Ibu semuanya. Tapi Dia telah berikan kepada setiap daripada kita, sehingga saya percaya sekali untuk selamanya keselamatan yang Tuhan sudah berikan kepada mereka yang betul-betul percaya kepadanya. Nah ini hadiah yang terbaik Bapak Ibu semuanya. Dalam bahasa Inggris ini menarik. That is a present, juga present Bapak Ibu semuanya. Jadi itu hadiah present itu, tapi itu juga kehadiran Tuhan Bapak Ibu semuanya dalam kehidupan setiap daripada kita.
Mari kita tundukkan kepala. Terima kasih ya Tuhan. Kami mengucap syukur kalau Tuhan berikan yang terbaik kepada setiap daripada kami. Kalau hari ini Tuhan mau setiap kami untuk menjadi kuat di dalam kasih karunia, menjadi seorang tentara Tuhan, untuk berjuang, saya percaya kekuatannya datang dari Engkau. Oleh anugerah-Mu, kasih karunia-Mu, kami kuat di tengah dunia yang melemahkan setiap daripada kami. Dan kami percaya hari ini kami mampu untuk bisa disiplin Tuhan, mengikuti aturan-aturan karena Tuhan yang beri kami kekuatan. Kalau kami mampu bekerja seperti seorang petani, bekerja keras di ladangnya Tuhan, kami percaya Tuhan karena kekuatan kasih karunia Tuhan. Dan kami juga yang dapat melihat bagaimana Tuhan memberikan kebaikan, kedamaian, dan sukacita yang sejati. Dunia menipu kami Tuhan. Kadang-kadang kami tertipu, kami gak ada sadar. Kami pikir hal-hal duniawi dapat memberikan kesenangan sejati. Tapi kami banyak fail. Kami gagal. Begitu banyak orang breakdown ya Tuhan mentally. Tapi kami percaya pengharapan di dalam Engkau membuat kami kuat. Terima kasih ya Tuhan. Berkati hamba-Mu Pak Rido yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Berkati hamba-Mu Ibu Cornelia yang sudah membawa kami untuk dapat memuji dan menyembah Tuhan. Berkati hamba-hamba-Mu yang sudah melayani dalam tim musik, worship, singer, juga hamba-hamba-Mu dalam multimedia, baik yang ada di dapur, di belakang Tuhan, semuanya diberkati. Semua jemaat Tuhan yang hadir hari ini tidak terlewatkan. Mereka datang dengan iman, dan apapun yang mereka hadapi, pergumulan dalam kehidupan, kekuatan kasih karunia itu turun atas hidup mereka. Dan kami percaya Tuhan, memasuki tahun 2025, mereka sungguh-sungguh Tuhan dikuatkan oleh Tuhan, oleh kasih karunia Tuhan. Karena mereka sudah dilatih Tuhan seperti tentaranya Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, mereka akan menang, mereka berhasil sampai terakhir di dalam kehidupannya. Mereka mengakhiri garis kehidupannya sampai berakhir Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami mengucap syukur atasnya. Kami angkat tangan kami ke atas untuk menerima berkat yang dari atas. Kasih daripada Allah Bapa, karunia daripada Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai Bapak, Ibu, dan saudara sekalian. Dari mulai hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Engkau yang percaya dan engkau yang menerima, katakan amin. Happy Sunday, Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu semuanya. Sekali lagi saya mengingatkan, sampai bertemu di minggu pertama Januari tanggal 7 Januari. No, 6. Tanggal 5 Januari kita akan adakan
Andro. Ayo kakak kita ayo. Gracia. Awas ya. Kayaknya bisa pakai itu dah. Oh iya. Daripada kalian ambil. Kita pakai punya sini. Opa duduk, Opa. Hai guys. Udah kelar ya? Om.